Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Somel Pajar dari kelas PIF ingin mempresentasikan konsep dasar belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Langsung saja saya ingin menjelaskan pengertian belajar. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep pemahaman baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa maupun dalam bertindak. Adapun hakikat belajar adalah proses yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan nilai yang positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Adapun ciri-ciri belajar. Yang pertama, perubahan yang disadari dan disengaja. Yang kedua, perubahan yang berkesinambungan. Yang ketiga, perubahan yang fungsional. Yang keempat, perubahan yang bersifat positif. Yang kelima, perubahan yang bersifat aktif. Yang keenam, perubahan yang bersifat permanen. Yang ketujuh, perubahan yang bertujuan dan terarah. Yang kedelapan, perubahan perilaku secara keseluruhan. Adapun jenis belajar. Yang pertama, pemahaman belajar adalah seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa. Adapun keterampilan proses adalah keterampilan yang mengarah kepada kemampuan mental, fisik, dan sosial sebagai penggerak maupun yang lebih tinggi dalam diri individu siswa. Yang selanjutnya, sikap merupakan kecenderungan untuk melakukan sesuatu dengan cara, metode, pola, dan teknik tertentu terhadap dunia. Adapun aktivitas belajar, proses pembelajaran yang dilaksanakan guru yang disedemikian rupa agar menciptakan peserta didik aktif bertanya dan mempertanyakan, mengemukakan gagasan. Adapun faktor lingkungan. Faktor lingkungan belajar adalah tempat belajar, alat-alat belajar, suasana, waktu, dan pergaulan. Adapun faktor instrumental terdiri dari gedung, sarana, atau alat pengajaran, media pengajaran, guru, dan kurikulum serta strategi belajar mengajar yang digunakan akan memengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Yang selanjutnya, kondisi psikologis. Kondisi psikologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi individu. Faktor-faktor ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, keadaan jasmani. Keadaan jasmani pada umumnya sebagai mempengaruhi aktivitas belajar. Seseorang kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar maksimal. Adapun keadaan fungsi jasmani psikologis, lama proses belajar berlangsung, peran fungsi psikologis pada tubuh manusia sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera yang berfungsi dengan baik dan mempermudah aktivitas belajar dengan baik. Yang selanjutnya, kondisi psikologis. Psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis untuk mempengaruhi belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, bakat, konsentrasi, percaya diri, kebiasaan, dan cita-cita. Yang pertama, kecerdasan integrasi siswa. Tingkat kecerdasan siswa sangat mengaruhi tingkat keberhasilan belajar siswa. Ini berarti semakin tinggi kemampuan intelijensi siswa, maka semakin besar peluangnya. Yang kedua, motivasi adalah kondisi psikologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seorang yang mendorong untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan kebutuhan. Kesimpulannya, belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep pemahaman baru. Hakikatnya adalah proses yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan maupun sikap
dan nilai yang positif sebagai pengalaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.